Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya rekod di malam tahun baru dan teman-teman saya itu sedang menyiapkan untuk bakar-bakar ya. Insya Allah nanti saya juga ikut. Tapi saya sempatkan dulu untuk memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Untuk topik kali ini adalah mana dulu yang harus kita dulukan, perbaiki lambung dulu atau pikiran kita ya. Kalau yang saya alami ya dan saya pernah jalani akan saya bagikan di sini adalah nanti ya teman-teman ya. Simak terus video ini supaya teman-teman itu bisa mengambil sisi positifnya. Kalau yang negatifnya jangan ya. Dan untuk teman-teman yang sekarang kondisinya sudah membaik pun ya, saya harap teman-teman masih tetap menjaga 3P-nya. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety seperti kita ketahui, walaupun kita sudah merasa sudah membaik ya, ada kalanya kita itu kadang muncul sensasi, dan itu juga bisa menyebabkan kita itu cemas lagi ya. Oke teman-teman, langsung pada topiknya. Mana dulu yang harus saya obati? Lambung dulu atau pikiran dulu? Nah, ini pengalaman saya ya, akan saya bagi di sini. Semoga bermanfaat ya. Pada saat saya dulu, sebelum berobat rutin ke dokter spesialis dalam, saya sudah pernah berobat ke dokter umum, ke klinik dokter juga, terus ke dokter spesialis dalam juga sudah pernah. Tapi nggak saya jalankan rutin karena waktu itu saya berharapnya ketika saya berobat dikasih obat, itu saya merasakan atau saya bisa menginginkan kesembuhan. Nah, karena ketidaktahuan saya dan belum memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Lalu saya berpindah lagi, terus berobat lagi dengan metode-metode yang lain ya teman-teman, sampai dengan saya itu kecemasannya dan gangguan lambungnya seperti tambah parah ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung, dan dari situlah saya itu berobat rutin ke dokter spesialis dalam. Nah, apa yang saya dapat dari dokter spesialis dalam yang saya berobat ini ya, teman-teman ya. Sepertinya banyak yang belum saya jalankan. Contoh misalkan di dokter spesialis dalam yang saya rutinkan itu ya, saya ada beberapa list makanan yang harus saya pantang supaya membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambungnya bisa lebih cepat ya. Nah, dari situlah ya teman-teman, saya juga menyampaikan bahwa saya itu hari-harinya merasa cemas, saya kadang merasa panik, saya kadang merasa khawatir, saya kadang merasa was-was. Baik dari kegiatan sehari-hari ya, sosialisasi ke orang-orang ya, ke tetangga, ke teman, bahkan pada saat di rumah pun saya itu merasakan ketakutan ketika saya ditinggal sendirian di rumah ya. Mau keluar rumah pun takut, mau ke pasar pun takut ya. Jadi seperti semuanya serba takut, serba khawatir, serba cemas. Takut pingsan di jalan, takut mendadak, ya pokoknya takut seperti itulah. Sampai dengar kabar duka juga takut, dengar kabar yang tidak mengenakan, deg-degan, khawatir, cemas, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman mungkin juga merasakan hal seperti itu. Nah, dari situlah saya sampaikan semua ke dokternya. Ya, dari situ dokternya memang ya seperti ya biasa saja gitu ya. Cuma memang pada saat itu disarankan, udah karena kamu memang sudah diperiksa ada gangguan ini diobatin dulu. Kalau kamu sudah seperti ini, kamu itu harus telaten. Itu saya masih ingat kata-katanya. Jadi menurut saya ambil kesimpulan untuk gangguan asam lambung ya, GERD ya, mungkin yang sudah disertai dengan kecemasan. Ini memang pulihnya atau sembuhnya itu butuh proses. Karena saya masih ingat, kamu itu harus telaten. Nah, bahasa atau kata-kata telaten itu adalah kan kita menghadapi atau menjalani ya, kalau nggak salah kita jalani sesuatu itu telaten. Telaten ya dengan sabar, terus dengan konsisten gitu ya teman-teman. Itu menurut saya itu seperti itu ya. Jadi pada saat itu saya memang putuskan, saya konsisten berobat ke dokter spesialis dalam itu. Saya ikutin arahannya, walaupun setiap kontrol bukan, oh saya itu kok pusing, keliengan ini dan sebagainya. Sebelumnya saya dikasih obat juga yang namanya untuk pusing ya, yang untuk yang vertigo juga saya sampaikan bahwa ini nggak mempan. Nah, ini nggak ada efek yang menurut saya signifikan. Obat itu dihentikan, ya obat itu dihentikan. Terus
memang ini kemungkinan besar itu memang dari gangguan asam lambung kamu gitu ya. Insya Allah nanti ketika gangguan asam lambung kamu sudah mulai sembuh ya, itu rasa geliyengan, rasa pusing, rasa sempoyongan itu juga akan membaik. Nah, pada saat perjalanan proses pengobatan ya, kontrol lagi, saya memang belum begitu merasakan yang signifikan ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi saya diingatkan, kamu harus telaten ya. Ketika saya ke sana lagi, saya itu menyampaikan lagi, saya pusing keliengannya ini nggak hilang-hilang. Kamu yang saya sarankan untuk menjaga makanannya, kamu pantang, kamu langgar atau tidak. Saya habis makan ini kemarin, makan gorengan, terus makan ini, makan ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Udah, sebaiknya jangan dulu. Itu soalnya ya bagi kamu mungkin itu belum cocok gitu ya. Jadi intinya saya pada saat proses penyembuhan ini ya, untuk masalah makanan memang saya ketat gitu ya. Saya ketat gitu. Jadi makanan-makanan untuk pemicu asam lambung ya, itu saya hindari dulu ya teman-teman ya. Jadi intinya proses pemulihan, proses penyembuhan saya dimulai dari penyembuhan di gangguan lambung saya. Karena memang didiagnosa saya ada gangguan ya di lambung ya, ada GERD juga. Jadi dari situ, setelah sekian lama saya jalani, saya rutin ini itu dan sebagainya dengan berbanyak keluhan saya sampaikan semua. Lama-lama aku merasa semakin membaik ya. Saya itu tingkat kecemasannya itu mulai menurun ya, mulai menurun. Apakah keliengan saya, sempoyongan, badan oleng, badan goyang itu juga menurun? Ada penurunan tapi tidak signifikan ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya sadari sajalah, berarti memang saya itu belum pulih sepenuhnya. Nah, semakin ke sini saya masih rutin. Alhamdulillah rasa keliengan itu bisa dibilang itu sudah sudah membaik lah gitu, sudah membaik. Jadi sudah seperti tidak ada ketakutan yang seperti dulu lagi, kalau mau keluar takut pingsan di jalan, takut nanti ambruk, takut apa, itu tidak ya teman-teman. Nah, dari situlah kesimpulan saya, ketika saya di lambungnya itu sudah mulai membaik ya, sensasinya menurun, sensasinya juga menurun, mulai hilang satu persatu tanpa saya sadari ya. Kecemasan yang berlebihnya, yang takut ini, takut itu, yang apa itu mulai hilang dengan sendirinya ya, hilang sendirinya. Bukan berarti hilang sepenuhnya, tapi hilang sedikit demi sedikit itu dengan sendirinya. Tanpa disadari ya, oh kok saya sudah berani ke pasar sendiri gitu. Walaupun itu masih ada sensasinya ya teman-teman ya, saya sampaikan ya. Walaupun itu masih ada sensasinya, tapi rasa keberanian itu sudah muncul ya, sudah muncul. Rasa percaya diri itu sudah muncul. Karena apa? Karena menurut saya itu sensasi yang di fisik yang setiap hari muncul dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sudah mulai berkurang gitu ya teman-teman. Jadi ya saya sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman menanyakan ke saya, Mas yang disembuhin mana dulu, lambung dulu atau pikiran dulu? Karena kan kata orang, kata ini, kata itu, pikiran dulu disembuhkan nanti lambung juga membaik, asam lambung juga normal lagi gitu ya. Ya itu ada benernya juga ya, karena kondisi kita itu masing-masing itu berbeda gitu ya. Dan sedangkan saya memang karena saya juga ada gangguan di lambung ya, ada GERD juga, ya itu juga harus diobati dulu. Nah, dari situlah ketika sudah berobat, sudah membaik lah intinya ya, udah membaik gitu ya. Kecemasan memang saya rasakan itu menurun. Nah, setelah sudah membaik dan terus membaik ya seperti itu, saya sudah bisa aktivitas agak berat, sudah bisa. Apakah kecemasan yang berlebihnya itu sudah hilang sepenuhnya? Saya jujur ke teman-teman, belum juga ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut saya ya, kecemasannya itu masih ada. Cuma yang berlebihnya ini ya, itu sudah mulai bisa dikendalikan ya. Sampai dengan membaik lagi, sensasi udah sangat jarang sekali ya, paling kalau misalkan ya teman-teman habis begadang ya, kurang tidur ya, terus makan telat itu ya ada nyolek-nyolek sensasi. Nah, dari situlah ya teman-teman, saya semakin yakin kalau saya harus merawat lambung saya gitu ya. Dan dari situlah ya saya mulai
aktivitas melatih terus, karena saya juga kepingin dan punya keinginan saya bisa bekerja lagi, karena sudah lama sekali nggak bekerja dan tidak ada pemasukan ya. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, kecemasan yang berlebihnya ini, sedikit demi sedikit saya sudah mulai pahami, oh ya ini karena butuh kepercayaan diri saya, bahwa apa yang sedang saya hadapi, apa yang sedang saya alami, yang kemarin-kemarin sudah saya alami, ketakutan-ketakutan saya yang sebenarnya waktu itu takutnya itu takut yang belum terjadi, saya yakinkan kepada diri saya bahwa insya Allah ini nggak apa-apa, karena kemarin-kemarin saya juga pernah menjalaninya, saya pernah menghadapinya, takut ini, mau ke sana, takut mau ke sini, takut. Saya itu sudah berani nyoba, wah nggak usah takut ke sana, coba. Nah, ini perlu dilatih. Jadi untuk teman-teman yang kondisinya sekarang, teman-teman itu lambung sudah membaik, sensasinya sudah jarang, tapi kok kecemasannya masih ada, kecemasan yang berlebihnya itu masih ada. Kalau menurut saya ini perlu dilatih, timbulkan rasa percaya diri kita. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Kita butuh bangkitkan mental lagi ya teman-teman. Kita harus yakin kepada diri kita bahwa ini kita hadapi, ini akan saya hadapi, dan insya Allah ini nggak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman itu semakin hari, semakin membaik, semakin bisa mengendalikan, semakin paham dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini, teman-teman akan lebih cepat sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu. Kayaknya itu udah ngebul-ngebul dan teman saya udah ngasih kode begini-begini ya, mau ikut ini bakar-bakar. Oke ya teman-teman, insya Allah nanti saya lanjutkan lagi. Semoga saja di tahun 2023 teman-teman itu sudah terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Sehat semua, saya sehat, teman-teman sehat semua, normal lagi, normal semua, seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.